Shalom adik-adik, selamat kita berjumpa lagi di ibadah anak online kita di hari Sabtu ini. Syukur pada Tuhan jika kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah membesarkan nama Tuhan, meskipun lewat YouTube, meskipun lewat virtual, dimanapun adik-adik berada. Kak Joshua berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Kita mau sama-sama muji besarkan nama Tuhan. Nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu yuk sama-sama Kak Joshua ajak kita semua, adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba." Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan
atas penyertaan-Mu sepanjang hari, dari pagi hingga sore hari ini, kami bisa ada dalam keadaan sehat. Ini semua karena kebaikan dari Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus mengurapi ibadah kami dari awal hingga akhir. Setiap pelayan dan terlibat ya Tuhan, kakak-kakak yang akan melayani, Kau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu. Kau berkati juga setiap adik-adik yang akan menonton, mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kau menyertai kami dari awal hingga akhir. Biarlah sukacita Kau memberikan dalam hati kami, Kau mau hadir dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menonton YouTube ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga menyertai setiap perangkat peralatan yang kami gunakan, supaya kami bisa menikmati jalannya ibadah dengan lancar tanpa kurang apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siap untuk memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah menyembah Tuhan. Dan sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau nari buat Tuhan Yesus. Kita katakan, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakak, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tadi kita sudah menyatakan kalau Tuhan Yesus sayang semuanya. Sayang papa, mama, sayang kakak, adik, sayang kamu, sayang Kak Joshua, sayang teman-teman semua. Kasih Tuhan Yesus begitu besar. Untuk itu sepatutnya kita bersuka cita, kita bahagia hari ini. Mungkin adik-adik sekarang ada yang lagi sedih, mungkin adik-adik ada yang lagi kesel. Dihiraukan dulu semuanya, dihilangkan semuanya. Biarlah kita minta sukacita dari Tuhan Yesus. Kita menyanyikan dengan iman. Hari ini kurasa bahagia. Bisa ikut ibadah, bisa memuji nama Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku,
Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, meskipun mungkin kita lewat virtual, tapi percaya kalau misalnya adik-adik punya saudara, adik-adik punya sahabat dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus, kita saling berdoa, kita saling mengasihi sama teman-teman sekolah minggu, juga teman-teman di sekolah, sama kakak-kakak sekolah minggu, sama mama papa semuanya, karena Tuhan Yesus sudah menyatukan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, syukur pada Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan selalu menyertai adik-adik. Apapun permasalahannya, apapun pertanyaan, kebingungan, mungkin adik-adik lagi ada masalah, lagi sedih, firman Tuhan pasti jadi jawaban. Firman Tuhan selalu menyertai kita. Makanya adik-adik, kita sama-sama rajin baca Alkitab, rajin dengar firman Tuhan, rajin beribadah. Sekarang kita mau angkat satu pujian yang berkata, dengan sayapmu kita akan terbang bersama Tuhan Yesus, menghadapi segala permasalahan, menghadapi setiap badai kehidupan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak. Sekolah minggu sudah mempersiapkan ya Tuhan, yang Kau berkati setiap bibir lidah perkataannya Tuhan. Kau berkati juga masing-masing kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa memahami, menyimak dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan kami bisa menerapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat bertemu kembali adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini bertemu lagi dengan kakak. Untuk renungan kali ini kakak akan membawakan renungan mengenai seseorang yang bernama Yunus. Pasti udah pada kenal. Oh ya adik-adik, kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Oleh karena adik-adik ucapkan syukur dalam setiap waktu, dalam setiap detik kehidupan kita. Jangan pernah lupa ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak akan mulai saja untuk membawakan renungan mengenai Yunus. Pasti adik-adik udah pernah kenal ya namanya. Yunus nggak kenal sih, tapi maksudnya udah pernah dengar ceritanya Yunus. Nah Yunus pasti ada gue kan, Yunus di perut ikan, pam suam. Nah adik-adik pasti udah pernah dengar dari mana ya, entah dari kakak-kakak sekolah minggu tahun lalu, atau baru dengar, atau dari sekolah cerita tentang Yunus. Nah adik pasti tahu Yunus itu ya melawan perintah Tuhan, tak mau dengar perintah Tuhan, lalu dia pergi ke Tarsis ya supaya kan. Habis itu dia ditenggelamkan karena kapalnya mau karam karena angin ribut, masuk ke dalam perut ikan. Berapa hari? 3 hari. Nah di perut ikan ngapain? Yunus berdoa. Ya, setelah itu Tuhan membuat ikan memuntahkan Yunus kembali ke darat. Nah, mungkin secara singkat tadi ini sudah dengar dari cerita tersebut. Nah, sekarang kakak akan membawakan cerita yang sama Yunus. Nanti kita lihat intisari atau pelajaran apa yang kali ini kakak akan bawakan, poin apa dari cerita kisah Yunus. Menarik cerita kisah Yunus. Di dalam Alkitab, kitab Yunus itu ada 4 sedikit. Nah, semua 4 kitabnya itu berisikan tentang kisah Yunus.
ya, bagaimana Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan supaya mereka suruh bertobat, dan bagaimana juga Yunus juga tidak mau, terus sebal sama Tuhan. Kenapa sih orang yang Niniwe yang udah bersalah begitu Tuhan masih mau selamatkan, biarin aja mereka musnah. Ya, namun kasih setia Tuhan tidak berlaku pada bangsa pilihan atau bangsa Israel pada saat itu. Yang menurut Yunus seperti itu maunya gitu. Tapi kasih setia Tuhan berlaku, anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan berlaku kepada semua bangsa di dunia ini yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu nih, kakak akan mulai dulu, kita mulai dari kisahnya dulu ya, kisahnya dulu secara singkat. Nah, kisahnya ini ada di dalam 4 pasal tersebut ya, secara semuanya. Kisah dari dalam 4 pasal tersebut, Adik-adik nanti kalau ada kesempatan setelah mendengarkan siaran online ini, Adik-adik baca sendiri ya. Nah, kakak akan cuman ambil cuplikan-cuplikannya aja ya untuk bercerita. Nanti ada baca cerita di situ, menarik ya. Jadi 4 pasal di dalam kitab Yunus itu pertama Yunus 1 nih, Yunus 1 ayat 1 sampai 17 itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan memanggil Yunus. Habis itu Yunus kagak mau dia. Udah Tuhan, aku nggak mau lah. Biarkan mereka musnah aja. Orang bangsanya juga jahat banget gitu. Maksudnya enak aja. Masa mereka dapat selamat ya, pergi ke Niniwe. Habis itu ada angin ribut. Habis itu Yunus ketahuan nih. Yunus yang tidak melakukan perintah Tuhan. Yunus diceburkan ke laut, masuk ke dalam perut ikan. Nah, di Yunus 2 ayat 1 sampai 10, tadi ayat 1 sampai 17 ya Yunus 1-nya. Di Yunus 2 ayat 1 sampai 10 itu bagaimana Yunus di dalam perut ikan ya. Di Yunus 3 mengisahkan Yunus dipanggil Tuhan untuk kedua kalinya. Udah dikeluarin dari perut ikan, nah Tuhan panggil lagi. Tetap dong harus ke Niniwe ya. Beritahukan mereka harus bertobat, dan dalam waktu 40 hari Tuhan akan memusnahkan kota Niniwe ya. Nah, dan Yunus yang pasal 4 itu menceritakan Yunus dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan Yunus, memberikan pengertian pada Yunus bahwa kasih karunia, kasih setia Tuhan, keselamatan Tuhan tidak hanya berlaku untuk satu bangsa tertentu ya. Dalam hal ini ya Yunus bangsa pilihan ya, tapi berlaku juga kepada bangsa-bangsa lain di dunia ya. Karena bangsa-bangsa lain di dunia adalah merupakan ciptaan Allah. Nah, kalau Tuhan sudah menciptakan sesuatu, Tuhan pasti sangat mencintai ciptaannya itu. Nah, nanti diberi contoh dengan pohon jarak ya, pohon jarak yang ditumbuhkan Tuhan di samping Yunus pada saat Yunus lagi bernaung di satu tempat ya. Bagaimana Yunus sangat senang, tiba-tiba senang sama pohon jarak itu, tahu pohon jarak itu musnah gara-gara ulet ya. Nah, bagaimana juga Tuhan bilang, kalau itu yang engkau tidak ciptakan dengan tanganmu sendiri ya, engkau sangat mencintainya. Bagaimana aku yang menciptakan manusia itu dengan tanganku sendiri, dengan ciptaanku sendiri, bagaimana aku tidak mencintai manusia ciptaanku, bagaimana aku tidak menginginkan keselamatan bagi mereka walaupun mereka sudah berdosa. Tapi Tuhan penuh dengan kasih setia, memberikan kesempatan bagi, dalam hal ini penduduk Niniwe, untuk berbalik kepada perbuatan yang baik sehingga mereka selamat. Oke, kita mulai ceritanya dulu ya. Kita mulai ceritanya itu. Kakak ngambil poin-poin dari Yunus 1 sampai 4, cuman ayat-ayat poin-poin. Nanti adik-adik baca sendiri ya dengan mama, papa atau kakak ya. Sekarang kakak baca dulu ya Yunus 1 ya. Nah, di dalam Yunus 1 diceritakan bagaimana Tuhan memanggil Yunus bin Amitai ya. Nah, Yunus bin Amitai. Nah, habis itu di situ ditulis diceritakan di Alkitab kalau Yunus harus pergi ke Niniwe untuk berkhotbah ya. Ya, untuk memberitakan untuk memberitakan kabar baik. Maksudnya untuk menyatakan bahwa mereka harus bertobat. Jadi Yunus harus pergi ke Niniwe ya. Karena Tuhan sudah tidak bisa melihat perbuatan jahat orang di Niniwe, udah jahat banget gitu. Tapi Tuhan masih sangat mengasihi supaya mereka tidak binasa. Aku memusnahkan mereka, tapi aku kasih dulu peringatan, aku kasih dulu kesempatan. Nah, Yunus lah yang dipakainya. Nah, tapi apa dong Yunus? Gak mau dia. Akhirnya dia enggak, aku nggak mau ke Niniwe. Ya, aku mau pergi ke Tarsis, ya, jauh dari kota Niniwe. Lalu dia ke Yafo naik kapal. Nah, udah naik kapal dia turun tuh di bawah kapal. Di dalam Alkitab ceritain ya, bawah kapal, paling dalam kapal, tidur dia. Dalam perjalanan kapal itu ada angin ribut goncang. Waduh, bingung dong semuanya. Ini apa ya yang salah ya?
perasaan nggak pernah begini ya. Langsung dibuanglah muatan segala macam. Akhirnya seseorang bilang, wah ini mendapati Yunus ada tidur di bawah. Kamu bangsa apa? Berdoalah sama Allahmu supaya kita selamat gitu. Akhirnya mereka singkat cerita dari Yunus ini mereka buang undi. Siapa yang kena? Siapa yang tidak melakukan perintah Allah? Kenapa nih Tuhan marah? Ya, kenalah Yunus. Tapi Yunus mengakui dia tidak melakukan perintah Tuhan. Akhirnya mereka masih berusaha untuk membuang barang-barang. Untuk membuang barang-barang di situ mereka masih berusaha. Buang. Tapi nggak bisa juga. Akhirnya diputuskan Yunus dilemparkan ke laut. Yes! Nah, habis dilemparkan ke laut, ada ikan dong yang mangap. Ya, kalau mau dibilang mungkin kakak kurang tahu kan, sebenarnya ikan paus apa ikan, pokoknya ikan yang paling gede, di mana manusia bisa masuk, bisa duduk. Tapi yang jelas kalau duduk di dalam jeroan, siapa yang ada dia udah pernah lihat jeroan ikan? Kalau dibuka jeroan dalamnya, penuh ya, penuh empedu, penuh darah, penuh apalah semuanya di situ ya. Dan yang jelas bau. Kakak yakin juga mungkin di dalam perut ikan juga bau, sesak napas. Walaupun mungkin ada ruang bisa duduk ngumpet gitu di situ, tapi sesak napas gitu loh. Ya, kagak enak banget ya di dalam perut ikan. Berapa hari? 3 hari. Aduh, bagaimana itu rasanya. Nah, di dalam perut ikan itu di Yunus 2. Di Yunus 2 ya. Di Yunus 2 kita lihat dulu di Yunus 2. Ya, kita lihat nih doanya Yunus ya. Di Yunus 2 itu penuh dengan penyesalannya Yunus. Ya, penyesalannya Yunus kepada Tuhan karena dia lari dari perintah Tuhan. Ya, lari dari perintah Tuhan, dari keinginan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Niniwe. Dia yang dipakai alatnya, tapi dia nggak mau karena dia nggak rela. Biarin aja sih, Niniwe itu kan udah dosanya banyak banget. Pantas lah dia digituin, ya biar aja biar musnah gitu loh. Nggak pantas lah untuk selamat lagi. Nah, itu pikiran. Kadang-kadang pikiran kita sebagai manusia begitu. Tapi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Nah, kita lihat di dalam perut ikan ya, Yunus penuh dengan penyesalan. Dia menyesali ketidaktaatannya. Jadi dia di situ bersyukur, berdoa ya. Yunus berdoa di perut ikan itu ya. Ya berdoa, bersyukur ya. Penuh dengan penyesalan dan penuh dengan penyerahan diri kepada Allah. Ya udah Tuhan, ampuni aku. Secara implisit bilang seperti itu. Aku tahu aku salah. Secara implisitnya kita lihat dulu ya. Nah, di dalam Yunus 2 nih, doanya Yunus ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dan dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ya, di ayat 4. Di ayat 4, dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ya. Nah, di situ kita lihat ya. Nah, ayat 6 juga kita lihat. Ya, kakak ambil singkat-singkat ya. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Nah, ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ya. Nah, ayat 9 ya, adik-adik kita baca sedikit ya. Yunus 2 ini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi doa-doa Yunus secara singkat mengungkapkan pujian dia, syukur kepada Tuhan, dan juga penyesalannya dia terhadap ketidaktaatannya. Ya, pujian, penyesalan ketidaktaatannya, dan juga penyerahan dirinya kepada Tuhan. Udahlah Tuhan, aku nyesel, aku udah begini, udahlah Tuhan, aku menyerahkan diri sama Tuhan. Aku tahu Tuhan penuh kasih. Itu Yunus tahu Tuhan penuh kasih. Oleh karena itu kenapa Yunus disuruh ke Niniwe? Karena Tuhan penuh kasih dan penyayang. Tapi Yunus suka begitu orangnya. Kadang-kadang mungkin kita juga suka begitu ya adik-adik ya. Tapi kita harus tetap berdoa. Ya, kembali berdoa. Biar roh Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Ya. Nah, habis itu dia berdoa begitu langsung dimuntahkan ikan. Tuhan loh yang menyuruh membuat ikan memuntahkan Yunus ke darat. Lalu selamatlah dia. Hidup lagi Yunus. Bayangkan 3 hari dalam perut ikan. Kakak bisa membayangkan tuh ikannya tuh mungkin segede rumah kali ya. Bisa ada Yunus di dalamnya. Karena kalau ikannya kecil banget bagaimana masuknya ya. Jadi segede rumah tapi bagaimanapun juga tidak nyaman. Waduh, bagaimana sesak sekali di situ. Ya, aku bisa membayangkan kalau kita buka perut ikan tuh
di dalam perut ikan, masuk ke dalam insangnya. Nah, ada bisa buka tuh, lihat-lihat sendiri. Nah, setelah itu nih sudah dimuntahkan, kita ke Yunus 3. Ya, ke Yunus 3. Di Yunus 3 Tuhan memanggil Yunus kembali. Nah, Dede mesti ingat ya, Allah itu maha kuasa dan Allah itu juga maha kasih. Nah, Allah maha kasih ya, dia sangat mengasihi semua ciptaannya. Ya, keselamatan kasih anugerah itu berlaku terhadap semua orang. Walaupun dia jahat tapi dia kembali bertobat ya, dan kemudian percaya dan taat dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan anugerah itu berlaku bagi mereka. Ya, makanya Tuhan selalu nih kalau ngeliat orang jahat, Tuhan kasih warning dulu nih. Tuhan kasih jalan dulu, Tuhan kasih kesempatan dulu. Itu selalu. Itu Tuhan Yesus. Itu Allah yang penuh dengan kemurahan. Ya, adik-adik. Yang kedua ini dikasih lihat. Kalau Tuhan sudah berkehendak, ya, tidak yang bisa menggagalkannya. Tetap kehendak Tuhan yang jadi. Dan kehendak Tuhan adalah selalu damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kehendak Tuhan adalah selalu yang baik. Ya, karena Tuhan tahu masa depan, Tuhan punya masa depan, Tuhan tahu apa yang terjadi di dunia, karena Tuhan, kita adalah ciptaannya dan dunia ini adalah ciptaannya, dan Tuhan maha kuasa. Dia panggil lagi Yunus, tetap harus ke Niniwe, nggak bisa. Kemarin mau ke Tarsis, tenggelam, dimakan ikan, dimasukin perut ikan, berdoa, dikeluarin lagi. Nah, Yunus lagi yang dipakai ke Niniwe. Jadi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ada yang harus ingat tuh ya, sekali rencana Tuhan, Tuhan terus mau ada dia mau kemana nggak bisa ya, karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, ini maha kasih maha kuasa ya. Nah, habis itu udah Yunus dipanggil kedua kalinya ya, secara singkat pergi lagi ke Niniwe. Nah, Yunus pergi ke Niniwe, dia bilang dalam 40 hari kalau tidak bertobat ya, Tuhan akan menghancurkan kota ini ya. Nah, tapi diperkirain Yunus mereka akan cuek-cuek aja ya. Mereka biarinlah nggak bertobat gini. Ternyata setelah mendengar itu mereka juga takut. Mereka sebenarnya takut akan Tuhan. Mereka percaya akan Tuhan. Mereka berbalik dari kehidupan yang jahat ke yang baru, memulai kehidupan yang baik. Dan setelah itu mereka berpuasa ya, memakai kain kabung. Ada bayangkan ya, sampai rajanya turun dari tahta memakai kain kabung dan duduk di dalam abu dan berpuasa. Dan ada jangan pikir yang puasa itu orang doang. Ternak-ternaknya juga berpuasa ya, bukan hanya berpuasa atau berkabung ya untuk menyesali perbuatannya, tapi mereka juga melakukan perbuatan baik kembali karena mereka sebenarnya intinya takut akan Tuhan. Jadi peringatan dari Yunus itu pada sama mereka, dan seluruh bangsa itu kemudian Tuhan melihat kesungguhan hati bangsa itu untuk kembali bertobat, berpuasa, berkabung ya, nggak mau ngelakuin yang jahat lagi. Tuhan jadi nggak menurut adik-adik untuk menghancurkan ya kota itu? Nggak jadi ya. Tuhan tuh selalu memberi kesempatan. Pada saat kesempatan itu datang, terus habis itu bertobat, nah Tuhan akan berkasih setia dan Tuhan tidak memusnahkan kota itu. Nah sekarang ya, nah itu adik bisa lihat nih ya. Sekarang nih kita lihat ya, Yunus 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, dan duduklah ia di abu ya. Dan ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Tuh ya. Nah, haruslah, ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, di sini kan, siapa tahu, mereka tahu, ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Jadi orang Niniwe itu langsung sadar, menggunakan kesempatan ini untuk berbalik kembali. Dihukum gak sama Tuhan? Enggak ya. Ayat 10 nih, Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, Tuhan pakai Yunus ya untuk memberitakan kebaikan ya, menyuruh orang Niniwe bertobat
Pertama kali nggak mau Yunus, kabur ke Tarsis, ya, ke Yafo, ambil kapal ke Tarsis. Beda ke Niniwe, masuk dalam perut ikan, nggak bisa rencana Tuhan, harus Yunus juga yang pegang. Yunus dipanggil lagi, habis itu Yunus bicara ke orang Niniwe, dan kemudian hasilnya mereka langsung bertobat, ya, bergabung dan berpuasa. Bukan hanya mereka, ternaknya juga. Nah, Ade boleh baca sendiri Yunus 3 ya. Nah, yang terakhir di kitab terakhirnya, di pasal terakhirnya di Yunus 4, Ade bisa lihat yang tadi adalah Yunus dipanggil Tuhan, habis itu Yunus dalam perut ikan, ya, pas panggil Tuhan Yunus gak mau. Nah, Yunus panggil kedua kalinya Yunus 3. Nah, Yunus keempat itu di dalam perikut kita bisa baca Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, Yunus mencoba mengerti, tapi tetap nggak ngerti-ngerti. Ya, Yunus mencoba mengerti, iya Tuhan ngerti, tapi tetap ada nggak relanya juga. Tetap nggak relanya sampai Tuhan kasih contoh tuh pohon cara. Ya, nanti. Ya memang kita kadang-kadang sering gitu ya, Dede ya. Udah tahu gitu, enggak gitu. Terus kadang-kadang sering ngambek ya. Ngambek ya. Jangan ngambek sama Tuhan. Sering ngambek lah. Udah, mestinya kayak gini Tuhan, mestinya diatur sama kita. Mestinya kayak gini. Atau mestinya enggak lah Tuhan. Dia udah jahat menginsafi bangsa-bangsa. Yang udah jahat udah bagiannya udah musnah aja dah gitu. Tapi Tuhan tadi apa? Allah yang penuh kasih dan maha kuasa. Kasih setia Tuhan berlaku pada semua umat ciptanya. Ingat adik-adik ya. Ya. Jadi kita jangan membanggakan dirinya kita. Wah, kita orang Kristen ya, kita suku bangsa ini, kita terpilih. Tapi ingat adik-adik harus care dengan bangsa lain. Makanya kita sebagai orang Kristen punya juga misi kan, adik-adik harus tahu kan, memberitakan kabar kebaikan, keselamatan kepada seluruh dunia. Ya terserah, mau dari sekolah, mau dari mana, terserah. Kabar keselamatan, karena keselamatan itu bukan milik kita pribadi, tapi milik Tuhan yang diberikan, dianugerahkan Tuhan kepada semua umat manusia. Tuhan mau kita selamat, ya. Tuhan mau kita semua masuk surga, itu jelas, itu tujuan Tuhan. Oleh karena itu dipakai si Yunus ini. Terus misalnya nih adik-adik nggak mau, aku nggak mau, tetap Tuhan pakai. Bagaimana caranya Tuhan pakai? Lihat ini, ya. Nah, di sini kita kasih tadi kakak sudah bicara, yang kedua kali kakak bicara Allah itu penuh kasih ya sama semua orang. Mau dihukum tapi kasih dulu peringatan, kesempatan. Balik, oke. Ya, maha kasih ya. Tuhan kasih kesempatan banyak gitu loh. Yang kedua maha kuasa. Apa yang Tuhan sudah rancangkan tidak akan pernah gagal. Yang ketiga ya, Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi kasih karunia Allah, keselamatan itu ya berlaku juga bukan bangsa pilihan. Dulu bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah memang. Tapi ya Yunus, tapi ya bukan milik bangsa pilihan Allah saja, tapi milik bangsa-bangsa di dunia semua, termasuk kakak kan bukan orang Israel. Ada juga. Cuman kita percaya dan taat dan mengasihi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia berlaku juga pada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi adik-adik itu adik-adik harus ingat. Nah, diinsyafi. Bagaimana nih Tuhan nginsapin Yunus? Ya, kita baca di ayat Yunus 4 ayat 1 ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Nah, di perikopnya Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoa ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Tuh ya, kasih setia, menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Benar kan? Iya. Tapi Yunus tahu kan gitu loh. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tuh Yunus begitu lagi ya kan. Tetapi firman Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Nah, ya udah ya, kita 1-4 dulu. Nah habis itu kita baca. Tetap Yunus bingung, dia pikir ini akan begitu-begitu aja diusahakan, tapi tetap janji Tuhan ya dan amin. Mereka berbalik, Tuhan tidak jadi musnahkan. Nah, masih ngambek juga Yunus. Nah, kemudian Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu.
Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Nah, dia ada tinggal di sebelah timur, ada pondok ya, dan dia duduk di bawah naungannya. Mau nanti ini gimana tuh? Ya. Nah, terus habis itu lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk namanya. Tuhan menemukan hari itu juga pohon jarak di dekat itu. Melampaui kepala Yunus untuk menaunginya supaya Yunus terhibur dari kesalahan hatinya. Ya, Yunus ngambek tuh, ya, marah dia, ya, nggak setuju. Tapi Tuhan tetap Tuhan ya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak. Pada saat itu Yunus senang ada pohon jarak. Tapi besok pagi ketika fajar menyingsing, ayat 7, tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Krek 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 krek. Layu pohon jaraknya, udah kagak ada lagi. Nah kemudian layu. Terus ayat 8, segera sudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur dan yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tuh, Yunus sebel, pohon jaraknya udah sebel waktu Tuhan nyelamatin bangsa, mengasihi bangsa lain. Sebel lagi waktu Tuhan nungguin pohon jarak. Abis itu ada sepengetahuan Tuhan, ulat bikin pohon jaraknya layu. Abis itu kena sinar matahari, udah pohon jarak layu. Yunus ngambek lagi dia. Lebih baik aku mati daripada hidup. Itu ayat 6. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus lagi nih. Tuhan Allah penuh kasih ya. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah. Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Tuh, padahal pohon jarak itu dikasih karunia Tuhan loh sama Yunus. Maksudnya dikasih beri Yunus ya. Supaya ada sukacita. Karena sebel Yunus. Kenapa selamat gitu ya ceritanya. Tapi itu bukan haknya kita, itu haknya Tuhan ya. Tapi Yunus disitulah kedekatan Tuhan ya. Tuhan itu penuh kasih ya sama umatnya ya. Bayangkan ya, itu Tuhan keren banget ya. Yunus berkomunikasi dengan Tuhan ya. Selayaknya aku marah sampai mati, jawabnya selayaknya ayat 9 terakhir, jawabnya selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak. Kenapa Yunus senang dengan pohon jarak itu? Terus toto mati, aduh Tuhan mati ya. Nah jawab Tuhan, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu dan yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Pohon jarak itu tumbuhkan Tuhan, dia nggak pakai susah-susah nanam pohon jarak, tungguin segala macam, dikasih Tuhan. Dan yang untuknya engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Tuh ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, kalau Yunus sangat mengasihi pohon jarak yang bukan dia ciptakan, udah senang tuh dalam satu hari, sukacita penuh sukacita, terus layu kemudian dia sedih. Bagaimana Tuhan mengasihi pastilah bangsa yang telah dia ciptakan ya. Tuhan sangat mengasihi. Yunus mengasihi yang tidak dia ciptakan aja. Yunus mengasihi gimana yang dia ciptakan, gimana pula dengan Tuhan ya. Tuhan juga sangat mengasihi bangsa ciptanya. Pasti dia tidak mau binasa seberapapun apapun itu yang dilakukan oleh oleh orang Niniwe ya. Jadi sekian firman Tuhan, itu keseluruhan dari Yunus 1 ayat 4. Menarik ceritanya kisah ini. Yang kita ambil dari kisah ini adik-adik sekalian, poin yang satu tadi, Allah itu maha kasih ya. Kasih setia anugerah Tuhan tidak berlaku pada bangsa pilihan atau bangsa tertentu. Oleh karena itu kita juga harus memperhatikan bangsa lain. Kasih karunia Tuhan berlaku pada semua bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kasih karunia keselamatan. Ya, di sini kita lihat Tuhan sangat menyayangi Niniwe juga karena dia adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan tahu mereka sangat berdosa, jahat sekali. Tuhan memberikan kesempatan. Sebenarnya ya, jadi sebenarnya Tuhan secara tidak langsung bilang kasih karunia itu milik semua ciptaan. Cuman kadang-kadang kita jahatkan. Oleh karena itu Yunus dipakai salurannya ya untuk memberitakan, mengkhotbahi kembali ya supaya mereka bertobat. Yang kedua, Allah itu maha kuasa
Ya, Allah tadi Maha Kasih, ya, kasih karunia berlaku pada semua bangsa yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, ya, yang kedua Allah itu Maha Kuasa. Apa yang sudah Tuhan rencanakan tidak akan mungkin gagal. Yunus tetap dipakai, ya, untuk memberitakan firman, ya, memberitahukan kepada Niniwe bahwa Tuhan dalam 40 hari akan memusnahkan kota ini. Kalau tidak berbalik, ya, jadi mereka berbalik dari jalan yang jahat. Nah, tetap Tuhan pakai Yunus, walaupun Yunus sudah menantang, udah keluar dibalikin lagi keluar dari mulut ikan, ya, tapi tetap Tuhan panggil Yunus, ya. Rencana Tuhan tidak gagal untuk seseorang, setiap manusia dan untuk dunia ini, ya, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, yang ketiga, ya, di sini kita dikasih lihat Tuhan bahwa tadi kakak udah garis bawahi bahwa ini yang penting ada diketahui, kasih karunia kesetiaan Tuhan berlaku pada orang semua di dunia ini yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih karunia keselamatan, ya, kasih karunia keselamatan, ya. Oleh karena itu sebagai salurannya, ya, kita harus menjadi terang dan berkat di dunia ini, membawakan berita kebaikan, ya, keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Karena Tuhan sangat sayang dengan ciptaan semuanya. Ini semua ciptaan Tuhan. Jadi harus digarisbawahi lagi kembali, kasih karunia Tuhan itu berlaku bagi bangsa-bangsa lain, bukan hanya bangsa pilihan, tapi bangsa-bangsa atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya, taat, dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih karunia tetap berlaku, ya, pada semua bangsa. Nah, sekian adik-adik firman Tuhan. Jadi adik-adik ada 3 poin: Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa. Dan yang ketiga, kasih karunia Tuhan berlaku untuk semua bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ada 3 yang bisa kita ambil dari kisah Yunus semuanya, ya. Adik-adik terima kasih sudah mendengarkan firman kakak. Nanti adik-adik baca sendiri, ya, di dalam Alkitab. Nah, kakak mau kasih ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya adik-adik semuanya sudah tahu ayat hafalannya ini. Ini mungkin sudah sering dibacain, ya. Sudah sering dibacain di sekolah, kalau sekolahnya sekolah Kristen, atau kita di sekolah minggu, ya. Sebagai orang Kristen sudah tahu ini, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu, ya, ayat hafalan buat minggu depan, ya, kakak-kakak, ya. Pasti ada dia udah hafal, ya. Ada mungkin udah dihafal di luar kepala, ya, Yohanes 3 ayat 16 ini, ya. Ya, oke. Kita tutup dalam doa, ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib, dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kuat kuasa kemurahan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang berkuasa, terima kasih Tuhan atas firman ini. Tuhan, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda. Kalau kami mengerti Tuhan itu Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, dan Tuhan juga menyayangi bangsa-bangsa lain yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami, Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dalam misi dunia ini adalah Tuhan Yesus memberitakan kabar baik dan keselamatan, memberikan kabar baik keselamatan, menjadi terang bagi dunia ini, Tuhan Yesus, di antara bangsa-bangsa, Tuhan. Terima kasih, dan damai sejahtera tercapai di bumi ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami segala dosa kami, baik kami sedang mendengarkan firman atau memakan firman, dan juga dalam setiap detik kehidupan kami. Dan bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus dan keluarga besar kami, Tuhan, dari dulu sampai sekarang. Dan bungkus kami, Tuhan, dari kuasa-kuasa jahat, Tuhan, kuasa-kuasa virus-virus yang merajalela, virus corona maupun cacar monyet maupun sebagainya. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, Tuhan, sudah sembuh, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga buat tenaga medis, Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, Tuhan, dan kemampuan dan kekuatan, Tuhan, untuk tetap menolong orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, kami serahkan pekerjaan, pelayanan, sekolah, orang tua, kesehatan kami semuanya, dan masa depan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali adik-adik.
Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita, tapi sebelum kita menutup, Kak Joshua ingin menyampaikan bahwa hari Minggu besok seperti biasa kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu kita. Pagi ada, siang ada, pagi jam 8, siang jam 11. Adik-adik yang sudah bisa datang ke gereja langsung aja ikut di lantai 1 untuk yang jam 8. Kalau misalnya jam 11 bisa join di ruang yang di sebelah. Kayak gitu. Nanti minggu depan lagi, hari Sabtu kita akan berkumpul lagi untuk ibadah anak kita, ibadah online kita lewat YouTube seperti biasa jam 4:30 sore. Oke? Itu aja hari ini. Yuk sama-sama kita kembali tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah muji besarkan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Sebelum itu kami mau berdoa bagi kakak-kakak yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Kamu rapi senantiasa, kamu pakai mereka lebih heran lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, kami semua sudah menonton ibadah ini, mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Kau berkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, supaya berkenan untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap firman yang sudah kami dengar, supaya bisa kami ingat, bisa kami hafal, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk papa mama, untuk saudara-saudara kami, adik kakak kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kamu sertai, lindungi senantiasa, Kamu jaga kesehatan mereka senantiasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau tutup ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.